informasi untuk membantu investigasi. Kira-kira berapa Bang? Boleh disebutkan, kan identitas tidak bisa jumlah. Lebih dari 10. Semuanya bekerja di institusi yang Abang ada yang sudah ada yang masih bekerja di institusi, ada yang di lembaga intelijen, ada yang sudah pensiun, macam-macam. Jadi semuanya itu kita olah. Contoh misalnya, siapa sih yang berhak menggunakan senjata Glock 17 atau Glock 17 buatan Austria itu? Maka para jenderal-jenderal teman saya itu mengatakan, oh saya memakai itu setelah saya berpangkat Brigjen Pol, kan begitu ya. Loh, ini buat kita aneh, kok polisi pemula bisa memakai Glock 17, kan begitu, bahkan lebih canggih daripada almarhum, kan begitu. Nah, kemudian saya juga berkonsultasi dengan para senior-senior ini tentang tata cara pemakaian senjata. Harus ada uji kelayakan dari Biro Psikologi, harus ada suratnya dan sebagainya. Ketika saya ucapkan itu, ternyata mereka langsung melakukan obstruction of justice, artinya menciptakan bukti palsu seolah-olah Barada ini layak menggunakan itu, padahal dia masih pemula, masih belajar menggunakan senjata gitu. Dan ternyata tadi semua yang saya terangkan itu intinya dibenarkan oleh Barada Richard Eliezer. Maka saya katakan dulu, Barada Richard Eliezer ini harus tersangka. Kenapa saya katakan dia harus tersangka? Karena ketika saya umpan mereka dengan satu umpanan, Indonesia belum memiliki peluru yang bisa U-turn atau muter balik. Setahu saya di dunia yang punya hanya Israel, saya bilang gitu. Maka dia ajar-ajari, oh iya, kenapa ada tembakan dari belakang tembus ke hidung? Karena setelah dia lumpuh atau tersungkur untuk memastikan saya tembak lagi dari belakang. Itu kan kejahatan. Tugas polisi bukan membunuh, tapi melumpuhkan. Maka saya katakan, ini Barada Richard Eliezer sudah memenuhi unsur kejahatan karena dia menembak yang sudah lumpuh. Maka jadikan tersangka. Saya bilang kepada Kabar Eskrim Polri waktu dia sama Direktur Hidup, maka dijadikan lebih tersangka. Setelah dia dijadikan tersangka, saya bilang, saya lihat dari mukanya Barada Richard Eliezer orang baik. Dia melaksanakan itu tidak niat, tidak ada motif. Maka ini pasti ada yang menyuruh, saya bilang. Nah, dari situlah akhirnya Barada Richard Eliezer tersadar dia. Pertemukan dengan ayah ibunya, pertemukan dengan istrinya kalau sudah istri atau kekasihnya, supaya dengan dia melihat wajah ayah ibunya, melihat kekasihnya atau istrinya atau anak-anaknya, dia tersadar untuk tidak terus berbohong. Maka benar, ibunya didatangkan dari Kecamatan Mapanget, Manado, dibawa ke Makobrimob. Nah, kemudian dia menjadi sadar dan menyesal. Akhirnya dikasih tahulah bahwa pelakunya ini adalah Verdi Sambo dan atau istrinya, kan begitu. Dan tadi dibenarkan. Di eksepsi Sambo bilang Yosua melecehkan Bu Putri tanggapan. Soal dilecehkan itu sudah ditutup itu. Karena mereka melaporkan pertama kali pelecehan tanggal 9 dan pembunuhan tanggal 8, itu sudah SP3. Dengan di SP3 itulah kepastian hukum. Artinya tidak ada tindak pidana pelecehan. Artinya pelecehan itu adalah omong kosong. Karena sudah dikatakan omong kosong atau tidak ditemukan pidana, maka tidak boleh lagi kita mengatakan pelecehan. Tidak boleh lagi kita mengatakan almarhum mengancam membunuh. Kalau mereka ganti waktu dan ganti tempat atau ganti lokus dan tempus, maka harusnya ada laporan polisi. Saya sudah melaporkan mereka 340. Junto, saya juga sudah melaporkan mereka lagi tentang memberi keterangan bohong. Lah, pertanyaannya, mereka ada laporan nggak? Dengan dia gantinya dari Duren 3 menjadi Magelang. Karena tidak ada, itu adalah hoax. Sambo udah buka komunikasi ke keluarga, Pak? Sambo udah buka komunikasi dengan pihak Yosua atau gimana? Semacam permintaan maafan atau? Enggak, topiknya ganti nih. Bukan pelecehan lagi. Bukan. Soal apakah Sambo sudah komunikasi ke? Tidak ada minta maaf, tidak ada. Justru sebenarnya begini, andai kan dari awal Sambo langsung datang ke Jambi meminta maaf, mungkin ceritanya beda. Saya tidak perlu keluarkan energi dan biaya yang sangat besar menginvestigasi ini. Tetapi karena mereka itu berbohong-bohong, saya jadi nafsu untuk mengusut. Dan ternyata terungkaplah semua. Bang, bagaimana penjelasan yang tiga penembak itu, Bang? Verdi Sambo, BC, dan Barada itu bagaimana? Itu informasinya dari mana, Bang? Ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong, ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria,
ada lagi satu lagi buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer mengatakan semua yang diterangkan oleh saksi saya dibenarkan. Artinya abang tidak akan ada informasi. Pelakunya kan tadi 3, artinya Barada juga mengakui dia ikut menembak perintah. Nah, Ferdi Sambo juga menembak, dibenarkan tadi. Putri juga dibenarkan tadi. Jadi artinya apa yang saya katakan itu kan, saya bilang kan informasi, bukan apa yang saya lihat, saya dengar dan alami. Ternyata informasi yang saya berikan ke penyidik maupun kepada majelis hakim dibenarkan oleh siapa menggunakan senjata apa, udah ada informasi? nanti tugas mereka lihat. Bang, artinya informan abang sebut 5 orang. Salah satunya yang sudah teriak menolakkan bagian lapangan LPSK. Nah, yang lain kan masih adem-adem ayem gitu. Ada lagi. Bang, artinya informan dari Bang Kamarudin tidak akan diberikan kepada majelis hakim meskipun meminta Bang majelis hakim. Informan yang tadi. Karena kan pernyataan Bang Kamarudin dianggap tidak konkret karena tidak memberikan kepada. Saya kasih tahu begini. Ada pernah Presiden Indonesia memberitahu sumber intelijen. Akhirnya intelijen ini diburu. Itulah pertama kali saya akrab dengan dunia intelijen. Ketika itu saya mahasiswa. Ketika saya mahasiswa sudah membela kurang lebih 10 intelijen. Karena ada presiden membuka narasumbernya sehingga mereka jadi dianggap disersi. Jadi informasi intelijen itu harus diverifikasi. Boleh diterima tapi harus diolah lagi atau dicerna, dianalisis. Nah, saya juga begitu. Informasi intelijen itu saya analisis. Contoh, ada informasi intelijen mengatakan pada tanggal 11 Juli 2022 ada perpindahan uang dari rekening almarhum walaupun dia sudah meninggal, sudah dikubur, pindah ke rekening para terdakwa lain. Itu kan informasi intelijen. Lalu saya temui kabar eskrim, saya temui Dirtipidum dan Dirtipideksus. Saya dapat informasi begini, ternyata benar, dibenarkan oleh kabar eskrim maupun para diri yang 2 brigjen itu. Nah, kemudian saya minta lagi diperiksa oleh PPTK karena saya PPTK mengirim surat rekening sudah dibekukan gitu. Jadi artinya begitulah kita cara menggunakan informasi intelijen. Jangan seperti intelijen kita diangkat intelijen siang, malam hari sudah ada di medsos. Saya sejak hari ini diangkat intelijen loh, dikasih tahu pula di medsos. Itu nggak boleh. Namanya intelijen sebenarnya undercover, rahasia kan gitu. Kalau rahasia kita ungkap juga narasumbernya, itu bukan intelijen. Hasil pemeriksaan LPSK